Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Faizan Putri dengan NPM 2213023030. Saya Abel Alhudaifa dengan NPM 2213023100. Saya Hesti Diantini dengan NPM 2213023007. Pada proyek kali ini kami membuat bakpao dengan tambahan wortel pada adonannya dan isi selai ubi ungu. Tujuan dari proyek ini adalah tidak hanya membuat bakpao yang enak, Tapi juga bergizi dan berwarna alami dari wortel. Bakpao merupakan salah satu makanan yang digemari masyarakat karena rasanya yang lembut dan dapat dikreasikan dengan berbagai isian. Inovasi dalam pembuatan bakpao dilakukan untuk meningkatkan kandungan gizi dan daya tarik produk, salah satunya dengan menambahkan bahan alami seperti wortel pada adonan. Wortel mengandung beta-karoten yang berfungsi sebagai provitamin A dan antioksidan, serta mampu memberikan warna orange alami pada bakpao tanpa bahan pewarna buatan. Dengan penambahan wortel, bakpao menjadi lebih sehat dan menarik secara visual. Selain itu, penggunaan ubi ungu sebagai isian menambah nilai gizi dan cita rasa pada produk. Ubi ungu mengandung antosianin yang berperan sebagai antioksidan tinggi, serta memiliki rasa manis alami dan warna ungu yang khas. Kombinasi antara adonan wortel dan isian ubi ungu diharapkan dapat menghasilkan bakpao yang bernilai gizi tinggi, menarik dan ramah kesehatan, sekaligus menjadi bentuk pemanfaatan bahan pangan lokal yang mudah diperoleh dan bernilai ekonomi. Metode yang pertama yaitu membuat isian selai ubi ungu. Adapun langkah-langkahnya yaitu: pertama, kupas dan kukus ubi ungu hingga lunak. Kemudian haluskan ubi lalu masak bersama gula, susu kental manis yang telah dilarutkan dengan air hingga tekstur menyerupai selai. Selanjutnya, dinginkan dan simpan sebagai isian. Metode yang kedua yaitu membuat adonan bakpao wortel. Adapun langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, campur tepung terigu, gula, ragi, dan garam. Setelah itu, tambahkan wortel halus dan air sedikit demi sedikit sambil diuleni. Kemudian, tambahkan minyak goreng dan uleni hingga kalis. Selanjutnya, diamkan adonan selama kurang lebih 30 menit hingga mengembang. Metode yang ketiga yaitu pembentukan dan pengukusan. Adapun langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Pipihkan dan isi dengan selai ubi ungu. Kemudian, bentuk bulat dan diamkan kembali selama kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu, kukus selama kurang lebih 10-15 menit hingga matang. Bahan yang digunakan yaitu ada terigu 300 gram, kemudian ada taripan sebanyak 6 gram, kemudian ada vanili yang digunakan hanya setengahnya, kemudian ada soda kue sebanyak setengah sendok makan, kemudian ada gula pasir sebanyak 5 sendok makan, kemudian ada margarin sebanyak 2 sendok makan, kemudian ada susu kental manis, lalu ada wortel yang telah dihaluskan, dan ada ubi ungu yang telah dihaluskan. Dan untuk alat dan bahannya itu disesuaikan dengan alat yang ada di rumah.
percobaan yang pertama, kami menggunakan 3 gram ragi karbitan. Hasilnya, adonan tidak mengembang dengan baik karena jumlah raginya terlalu sedikit dan waktu fermentasinya juga kurang lama. Kami hanya melakukan fermentasi 1 kali dengan waktu yang sangat singkat. Selain itu, wortel yang kami pakai masih kasar karena hanya ditumbuk manual. Akibatnya, adonan tidak menyatu saat dicampur dengan pewarna makanan. Jadi, teksturnya pecah dan tidak bisa dibentuk. Akhirnya, kami membuat bakpao biasa tanpa karakter karena bentuknya sulit dibuat rapi. Nah, dari percobaan pertama ini, kami belajar bahwa hal yang penting dalam membuat bakpao adalah jumlah ragi yang cukup dan proses fermentasi yang tepat. Setelah menganalisis kegagalan yang pertama, kami melakukan percobaan kedua dengan beberapa perbaikan. Ragi kami tambahkan menjadi 6 gram dan proses fermentasi kami lakukan 2 kali. Fermentasi pertama selama 10 menit, lalu fermentasi kedua selama kurang lebih 30 menit. Wortel kali ini dihaluskan menggunakan chopper sehingga lebih halus, sehingga teksturnya lebih lembut dan mudah tercampur rata dalam adonan. Hasilnya jauh lebih baik, adonan jadi lembut, elastis, dan mengembang sempurna setelah dikukus. Warna bakpao juga cantik karena ada warna jingga alami dari wortel, dan isi selai ubi ungunya manis legit. Nah, dari 2 percobaan ini, kami menyimpulkan bahwa keberhasilan adonan bakpao sangat dipengaruhi oleh jumlah ragi dan lamanya waktu fermentasi. Kami juga menyadari pentingnya menghaluskan bahan tambahan seperti wortel supaya adonan bisa menyatu dengan baik. Secara keseluruhan, percobaan kedua berhasil karena kami memperbaiki proses dan takaran bahan. Hasilnya, bakpao wortel isi selai ubi ungu kami memiliki tekstur yang lembut, warna alami, dan rasa yang enak. Oke, selesai. Makasih ya semuanya. Ini terus dibuka. Dibuka ya. Wow. Dari hasil pengamatan dan proses pembuatan, dapat disimpulkan pembuatan bakpao wortel isi ubi ungu menerapkan bioteknologi fermentasi mikroba dalam pengolahan pangan fungsional. Kedua, optimasi ragi dan fermentasi 2 tahap menghasilkan adonan mengembang sempurna, lembut, dan beraroma khas. Ketiga, penambahan wortel dan ubi ungu memberi warna alami serta meningkatkan kandungan B-karoten, antosianin, dan serat pangan sebagai antioksidan alami. Keempat, penerapan bioteknologi meningkatkan kualitas sensorik dan nilai gizi produk serta memanfaatkan bahan lokal bernilai ekonomi tinggi. Terakhir, inovasi ini mendukung pangan sehat, fungsional, dan berkelanjutan berbasis bioteknologi.